Uul, Dalam. bisa dengar Halo. suaraku? Bisa, Bu? Bu Vela, bisa dengar suaraku? Sudah mulai direkam ya, Bu? Oh. Meeting kode. 9 sampai. Bu Muji, Bu Harni belum masuk ya? Pak Harun. Halo, Assalamualaikum. Mungkin bisa dimulai Pak Bu Ul? Eki, sebentar pun, Bu, sebentar. Bu Emma. Selamat datang Mbak Asri. Halo. Assalamualaikum. Biar. Aku yang pada. Ya. Dimulai saja, Bu. Ya. Di Bu Vela suaranya nggak terdengar kok. Bu Vela keluar masuk napa? Udah. Bisa mulai, Bu? Ya, monggo Bu Ul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati segenap rekan-rekan guru TK sekecamatan Kandeman yang telah diundang oleh Bu Lailatul Munawwaroh dan ibu-ibu wali murid TK Asyifa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini via virtual Zoom tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam Allah semoga tetap diabadikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti memberikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu dan murid yang kami hormati, saya pembawa acara langsung saja akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu pemaparan budaya positif langsung dari Bu Lailatul Munawwaroh, dan yang ketiga doa penutup. Untuk mengawali acara pada kesempatan kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya acara yang kedua yaitu pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Lailatul Munawaroh. Kepada Bu Lailatul Munawaroh dipersilahkan. Terima kasih pada Bu Ul atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya. Biar nggak tegang, yuk kita main topik dulu yuk. Ya, tepuk satu kali. Ya, satu kali. Ya, kalau ITK kalau satu kali, yes. Kalau dua, oke. Kalau tiga, semangat. Kalau empat, konsentrasi. Kalau lima, siap belajar. Ya, kita coba dulu ya. Ya. Satu, yes. Dua, oke. Tiga, semangat. Empat, konsentrasi. Lima, siap belajar. Ya, kita coba ulangi satu kali lagi. Ya, belum hafal. Bisa di on kan? Mungkin di unmute. Ya, ya terima kasih. Ya, satu, yes. Dua, oke. Tiga, semangat. Empat, konsentrasi. Lima, siap belajar. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Ya. Saya izin share screen ya. Terus diulang. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Sebelum saya mulai, ya. Gimana? Ya. Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Ini saya ajukan buat tugas aksi nyata modul 1.4 mewujudkan budaya positif di TK Asifa. Nah, sebelum saya lebih lanjut lagi, saya ingin mendapat apa ya? Kita sharing aja nggih. Sharing menurut teman-teman yang suaranya tidak bisa didengar atau mungkin tidak bisa masuk, boleh di kolom chat nggih. Menurut teman-teman, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira teman-teman setuju mboten? Setuju. Ya. Setuju, Bu. Ya. Setuju. Oke. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi hukuman berbentuk fisik itu setuju atau tidak? Kalau untuk anak TK sepertinya kok kurang pas ya, Bu ya? Oke. Yang lainnya, pendapat yang lainnya? Ya, saya lanjut. Mungkin setuju, Bu. Ya. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apa, Bu? Diulangi, Bu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Tapi yang pertama belum. Gimana itu? Yang pertama itu apa, Bu? Tadi yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju mboten? Setuju, Bu.
Oke. Yang kedua, pemberian hukuman misal Ya. membersihkan halaman sekolah. Itu dapat meningkatkan disiplin anak. Betul juga. Setuju juga. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oh, ya. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, di sini gimana? Ya. Oh, mungkin kita buat kesepakatan dulu nggih. Nanti yang misal mau ngomong atau mau kasih pendapat boleh raise hand dulu nggih. Ya. Ya. Nah, saya coba mau memaparkan tentang disiplin positif atau disiplin positif ini nanti ujung-ujungnya ke budaya positif. Apakah layar saya sudah terlihat? Masih seperti tadi, Bu. Ya. Nah, disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Disiplin positif ini bertujuan untuk menanamkan motivasi intrinsik dari murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Berarti ini dari dirinya sendiri, kesadaran anaknya sendiri. Hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, saya izin ke belakang sebentar. Ya. Dalam budaya positif ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, dalam memerankan budaya positif ini, kita juga harus mengenal teori kontrol atau teori pilihan. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini berdasarkan dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selain teori kontrol, kita juga harus mengenal teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Semua perilaku memiliki tujuan, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang diri inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Meskipun anak kita kadang kalau dihukum dia melakukan, tapi kan hatinya merasa terluka. Nah, itu menyakitkan bagi anak ya. Terus kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu kan kita buat kayak kesepakatan dulu sama anak. Jadinya kalau dia melanggar, terus dilaksanakan itu baru konsekuensi. Kalau hukuman, itu anak belum tahu peraturannya apa, tiba-tiba langsung dihukum. Membuat anak sakit,
Membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Karena hukuman itu kadang berefek lama, nggih. Coba kalau dari pengalaman pribadi saya dulu pernah pas waktu di sekolah MTS itu lagi belajar mata pelajaran fisika, tapi karena ada teman saya yang tanya, itu kan saya menjawab, ternyata itu ketahuan sama gurunya, itu saya langsung dilempar sama sulak ya, itu sama kemoceng, itu kok sampai sekarang kok hati saya masih merasakan sakit itu, mungkin ini yang dimaksud seperti itu lah. Kalau untuk yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia melaksanakan itu karena wong sudah disepakati, berarti kita harus melaksanakan itu, berarti sebagai tanggung jawab. Terus anak membenci kedisiplinan, itu efeknya hukuman. Kalau untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman biasanya bersifat paksaan, pasti kita kalau menghukum anak kan harus dilakukan. Nah, kalau untuk konsekuensi itu biasanya agak dielus, distimulus seperti itu, dirayu-rayu agar dia mau melakukan. Terus tanggapan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Terus yang mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Hukuman itu mengakibatkan konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu yang dirasakan jika kita memberikan hukuman. Kalau kita konsekuensi biasanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ini kalau menurut kita kan lebih bagus konsekuensi, nggih, tapi ternyata itu ada yang lebih bagus lagi. Nah, selain itu kita juga harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Seorang anak melakukan kesalahan itu pasti didasari alasan. Nah, itu biasanya karena kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Misal kalau kita di TK biasanya kan ada anak ya, kayak, kok anak ini nakal terus. Nah, itu sebenarnya itu kita harus mencari tahu apa alasannya itu, karena dia melakukan itu pasti ada alasannya. Misal si A, itu kok suka ganggu temannya, ternyata dia minta diperhatikan, berarti dia membutuhkan kasih sayang, seperti itu. Terus, selain itu lagi, kita juga harus mengenal, halo? Apakah hilang? Apakah Buul? Apakah gambar saya masih? Oh iya, hilang Bu. Ya, ini coba saya stop screen dulu. Ya, ya izin lagi. Ini kok hilang ya? Sampun? Sampun, Bu. Oke. Terus sebelum melakukan budaya positif, kita juga harus melaksanakan keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau keyakinan kelas itu bisa berubah setiap saat nih. Kayak kalau di TK Asifa itu saya sudah membuat keyakinan kelas sama anak-anak untuk merapikan sepatunya sendiri tanpa dibantu sama orang tuanya. Tapi ternyata prosesnya itu sangat lama, namanya juga apa ya, budaya kan kalau nggak dibiasakan terus pasti akan sulit untuk dilaksanakan, jadi harus setiap hari diingatkan. Apalagi kita kan
di tingkat anak-anak ya, pasti harus selalu terus dan terus mengingatkan. Terus kita juga bisa untuk melakukan pendekatan ke anak itu kita bisa melakukan restitusi atau sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kita tunggu azannya ya. Iya, Bu. Sudah nampak, Bu? Oke. Terima kasih. Sudah ya? Sudah, Bu. Ya. Ya, Bu. Kita lanjutkan lagi ya. Maaf tadi sebelum ke restitusi ternyata ada yang terlewat. Ini nggak hanya untuk guru ya, kita bisa lakukan juga sebagai orang tua. 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Biasanya kalau kita ada anak yang berbuat salah itu kan kita pasti menjadi pokoknya perbuatan itu salah. Tapi padahal itu bukan, karena tadi itu kebutuhan dasar manusia itu pasti semua ada alasannya. Nah, kalau saya pribadi sih mungkin selama ini saya masih berada di posisi yang ketiga, masih bisa menjadi teman bagi anak-anak. Nah, setelah mempelajari ini, saya baru berusaha bisa menjadi manajer. Bagaimana dengan ini? Biasanya kalau kita sebagai penghukum itu ciri-cirinya biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, sama menyindir. Terus biasanya ada kata seperti ini, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan seperti itu. Nah, terus hasilnya nanti anak pasti akan memberontak atau menyalahkan orang lain dan sering berbohong karena dia akan melindungi diri sendiri agar tidak dimarahi. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dia menganggap guru seperti seperti itu suka menghukum saya seperti itu.
Halo? Nah, terus kalau murid biasanya sering, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi, malah biasanya bisa mengatakan hal seperti itu atau mengulangi kesalahannya lagi. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalau ini itu kita posisinya sudah agak halus, bicaranya juga sudah agak pelan. Nah, biasanya ciri-cirinya seperti ini. Guru itu berceramah, seharusnya kamu kayak gini. Ibu kecewa kalau kamu melakukan hal seperti ini. Terus guru berkata, kamu seharusnya berbuat seperti ini. Atau mengatakan, ibu stres lihat tingkah lakumu, itu berarti kita membuat merasa bersalah, anak jadi merasa bersalah. Nah, hasilnya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, hampir sama dengan. Oh ya. Nah, ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi di awal saya mencoba mempertanyakan kepada teman-teman, setuju apa tidak dengan perbuatan yang 3 tadi? Itu semuanya setuju, tapi ternyata itu semua ada dampaknya. Karena motivasi anak untuk berbuat sesuatu itu ada 3. Yang pertama karena takut atau karena tuntutan, yang kedua karena hadiah, yang ketiga baru dari dirinya sendiri. Nah, ternyata itu untuk hukuman dan hadiah itu sebenarnya juga diharapkan tidak dilakukan. Karena apa? Karena hukuman itu kan pasti membuat anak kecewa. Nah, ternyata penghargaan itu juga memberikan dampak loh ke anak-anak. Nah, misal kalau kita memberikan bintang banyak, bagaimana dengan anak yang lainnya? Pasti mereka juga akan iri. Nah, itu diharapkan tidak seperti itu. Berarti kita kayak pilih kasih, meskipun sebenarnya itu hak mereka. Nah, dihukum oleh penghargaan ini ada dampaknya jangka panjang sama jangka pendek. Terus penghargaan juga mengurangi ketepatan dan merusak hubungan, terus sama mematikan kreativitas anak. Misal kita kasih hadiah 5 bintang, sudah aku aja mengerjakan seperti ini sudah dapat 5 bintang, jadi nggak usah pakai mengerjakan lagi seperti itu. Nah, itu dari yang hadiah tadi, nggih. Nah, ini kita mau mencoba restitusi segitiga restitusi. Ini untuk anak yang bermasalah ya, misal kayak kita contohkan siapa ya, si A. Si A itu kalau belajar itu selalu ganggu anaknya, ganggu temannya. Nah, itu kita coba tanyakan, nah apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini ada 3 tahapan untuk menjalankan segitiga restitusi. Misal, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Misal tadi si A kan selalu mengganggu temannya, lah itu kita tanya dulu. Kemarin kamu mengganggu si B ya? Kalau dia menjawab iya, nggak apa-apa, jangan dimarahin. Kenapa kok mengganggu si B? Ini masih menstabilkan identitas. Ya. Terus kalau validasi tindakan yang salah itu, kita tanyakan, kalau seperti itu benar apa enggak? Biar anak-anak menjawab. Kalau emang dia menjawab iya, lah alasannya kenapa kok itu benar. Kalau dia menjawab tidak, alasannya juga apa? Biarkan anak mengekspresikan apa yang dirasakannya. Terus kalau setelah anak itu kita kasih pernyataan, ya semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Tapi kita harus ingat bagaimana dengan keyakinan kita. Apa kalau kamu mengganggu seperti itu tidak mengganggu orang lain, seperti kata ditanyakan keyakinan, kita harus saling menghormati, saling menyayangi. Bagaimana cara menyayangi, bagaimana sikap kita kalau kita bisa menyayangi temannya, seperti itu. Nah, di sini tujuan dari menstabilkan identitas untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan
Yang salah, setiap tindakan memiliki tujuan, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini contoh budaya positif yang sudah dilakukan di TK Asifa, tapi masih proses, soalnya kalau budaya positif itu untuk melakukannya tidak bisa instan, harus melalui tahapan-tahapan. Dan yang apalagi di TK Asifa, anaknya sangat banyak, jadinya itu perlu selalu diingatkan dan diingatkan terus. Salam dan bahagia, terima kasih. Saya stop screen dulu. Ya. Monggo kalau ada yang mau bertanya, atau mungkin di chat sudah ada pertanyaan. Monggo Bu Us. 10 menit Iya, lagi, terima kasih. 10 menit cukup nggih buat tanya jawab. Jadi hukuman yang di sini, Bu, Nggih. itu kayak tadi itu yang dicontohkan itu hukumannya seperti misalnya membersihkan halaman apa tadi? Ya, itu Padahal nggih. kalau yang menurut saya itu kalau hukuman untuk anak TK itu misalnya maju ke depan untuk menyanyi gitu, Bu. Ya, mungkin di sini yang saya terima yang saya terima dari pembelajaran budaya positif itu kita tidak boleh memberikan hukuman dan penghargaan. Jadi kita arahkan biar anak itu merasa sadar pada dirinya sendiri. Jadi siapa yang mau maju gitu, jangan karena hukuman atau mungkin kita buat ya kalau langsung seperti itu mungkin nggak bisa. Mungkin kita awal-awalnya buat keyakinan kelas aja. Misal kalau seandainya tidak menaruh sepatu di tempatnya itu kita suruh apa. Tapi kalau nanti kok dilakukan terus-menerus, kita rubah keyakinan kelasnya bagaimana. Nah, terus kalau yang saya lihat di sini itu yang di TK Asifa itu yang sudah bisa merasakan ke dirinya sendiri itu tohnya. Sadar kalau ada temannya yang enggak itu kok enggaknya dia bisa merasakan rasanya itu yang kita inginkan karena dia sadar di dirinya lah. Kalau hukuman kan, kalau hukuman itu aslinya pasti ada dampaknya. Cuma kan kalau bangsa kita itu kayaknya kalau disiplin itu pasti mematuhi aturan seperti itu ya. Nah itu mungkin ya namanya juga paradigma itu untuk menghilangkannya ya pasti banyak tantangannya. Nah ini kita mulai aja dari diri kita sendiri lah. Seperti yang ada dalam slogan ini. Nah, rahasia untuk maju adalah dengan memulai. Jadi kita mulai dari sekarang. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi membersihkan lingkungan itu mungkin anaknya mau membersihkan lingkungan, tapi kan takutnya nanti efek panjangnya itu dia malah nggak suka membersihkan lingkungan karena dia itu merasa itu cuma hukuman seperti itu. Pemahaman saya seperti itu. Mungkin kita ini sharing aja, saya juga masih belajar soalnya mungkin yang lain sudah pernah menerima pembelajaran seperti ini, monggo sharing aja. Mungkin Bu Uswatun bisa menambahkan atau Bu Asri. Boleh, itu untuk yang tadi terkait untuk yang memberikan bintang itu Bu ya, misalnya untuk penilaian itu lah itu kan kadang kita ada bintang 4, bintang 3 seperti itu. Nah, itu memang sesuai dengan kemampuan anak atau harus bagaimana Bu kalau menurut Bu Lila sendiri? Suaranya Bu Lila belum terdengar ya? Iya, sepertinya Bu. Itu kan kita biasanya memberikan itu kan biar anak semangat ya Bu. Ternyata itu sebenarnya juga nggak boleh Bu. Karena ya saya juga sebenarnya melihat sendiri Bu. Misal kan kalau di saya itu kan yang aktif kadang Naura, Anza, menyebutkan nama. Nah itu kan misal si A, si B, si C. Nah nanti si D itu kayaknya kok merasa, mau saya untuk bintang B kayak terus. Pasti pernah mendengar kata seperti itu nggih. Nah, itu diharapkan tidak dilakukan, tapi kan bertahap nggih.
bertahap, nggak harus langsung dihilangkan, nggak usah dikasih hadiah atau imbalan seperti itu, nggak langsung, kita bertahap aja. Ini saya juga masih berusaha menghilangkan seperti itu, tapi terkadang saya juga masih memberikannya seperti itu. Tapi untuk ke depan-depannya itu diharapkan kita itu menumbuhkan motivasi yang dari diri sendiri, bukan karena hukuman atau bukan karena penghargaan. Seperti itu Bu yang saya terima. Oke. Kalau Oke, masalah saya. bintang mau bintang 3, bintang 4, bintang 5 itu nggak ada itunya, cuma efeknya aja. Jadi kita diharapkan tidak melakukan itu secara terus-menerus. Soalnya kan nanti kalau anak masuk ke SD kan sudah nggak dapat bintang lagi. Mungkin guru SD mau memberikan hadiah apa kan sudah beda lagi. Nah kalau kita memberikan bintang, di SD nggak ada bintangnya, di TK ada bintangnya, seperti itu kadang bisa terjadi juga. Jadi kita tumbuhkan dari jadi kita tumbuhkan dari dirinya anak-anak aja dulu. Sebenarnya itu anak muda loh Bu, seperti itu kan. Cuma kan kadang-kadang kita ya enggak itu juga sih, wong nyatanya kita dulu sekolah juga di seperti itu kan, no? Tapi kan masa zaman sekarang sama masa zaman dulu itu sudah berbeda sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat keadaan sama kodrat zaman. Kalau zaman dulu, kita dulu kan masih seperti itu, pasti hukuman. Saya merasakan itu, pasti harus mematuhi hukuman, harus disiplin seperti itu. Kalau enggak melakukan pasti dihukum. Nah, untuk kedepannya ini kita diharapkan kita tetap memberi peraturan, tapi namanya nanti bukan peraturan lagi, tapi keyakinan kelas. Seperti tadi itu keyakinan orang, dia melakukan itu karena keyakinannya. Misal buang sampah, aku tidak boleh membuang sampah karena itu bisa mengotori lingkungan, seperti itu. Bukan karena kata Bu Guru, aku harus membuang sampah pada saat ini, bukan seperti itu. Tapi kan kita juga bertahap untuk melakukan itu. Seperti itu Bu. Monggo yang lain mungkin bisa menambahi. Makasih Bu Lila. Ya, sama-sama Bu. Ya. Monggo Bu Asri atau Bu Siti Mukarramah mau ada pertanyaan? Bu, saya mau tanya. Tadi kan seperti yang disampaikan Bu Lila, kalau anak dikasih bintang 3, 5 atau banyak sedikit itu kan yang sedikit kan merasa iri ya. Yeah. Kalau itu sedikit demi sedikit dihilangkan, terus kiranya biar anak itu kayak yang ada reward itu dengan cara apa Bu? Pengganti dari dikasih bintang itu. Ada cara lain kah? Atau metode apa gitu yang biar anak juga yang tadinya nggak aktif bertanya atau malu maju, itu biar termotivasi, oh iya aku harus berani seperti teman-teman yang lain gitu. Terima kasih. Iya, saya juga masih mencoba ini Bu, saya juga belum melihat hasilnya yang masing-masing, cuma kalau dari pembelajaran yang saya terima itu kita coba itu buat keyakinan kelas itu, jadi kesadaran diri. Misal hari ini kita buat keyakinan kalau belajar, ada yang maju mungkin tiap hari ada yang maju, misal kayak upacara hari Senin itu kan kalau di TKP kan sudah diurutkan anak yang hari ini siapa, minggu depannya siapa lah. Kalau untuk anak yang belum mau maju ya nggak usah dipaksa aja kan, kemampuan atau keberanian anak kan berbeda-beda, tapi mungkin insya Allah dengan melihat teman-temannya itu akan mencoba. Seperti saya sendiri deh Bu, saya pas waktu ikut guru penggerak itu melihat teman-teman SD, SMA, SMP itu pinter-pinter ngomong, tapi dengan adanya itu meskipun pas waktu forum saya tidak aktif, tapi itu di sini saya rekam, oh ternyata seperti itu. Nah, caranya mungkin pelan-pelan Bu, nggak harus langsung dihilangkan, nggak dikasih bintang atau nggak dikasih apa itu, nggak harus langsung, kita usahakan pelan-pelan. Nah, itu dengan keyakinan kelas kan, anak-anak kalau sudah membuat keyakinan kan, nanti di dalamnya, oh aku sendiri yang buat itu, peraturan itu sudah disepakati bersama-sama, jadi harus dilakukan. Intinya menumbuhkan rasa kejujuran sama tanggung jawab itu Bu.
Dari situ itu juga nggak bisa instan, harus pelan-pelan sampai anaknya sadar. Tapi kalau ini yang untuk sepatu kayaknya saya sudah melihat beberapa anak menyadari hal itu. Insya Allah kalau kita lakukan setiap hari atau pokoknya diingatkan terus, insya Allah bisa. Itu contoh kecilnya yang sepatu, nggih. Maksudnya kan bisa diarahkan ke yang lain-lain. Terus anak-anak juga nggak ya masih ada beberapa anak yang kadang-kadang kok nggak dikasih bintang gitu. Itu masih ada, pasti ada juga. Tapi kan bagaimana caranya? Pokoknya guru harus kreatif untuk kedepannya itu guru atau orang tua itu harus kreatif. Pembelajaran ini sudah tidak di zaman yang dulu lagi, tapi sudah zamannya sekarang, apalagi gadget ya. Kalau untuk masalah kayak pembelajaran berhitung atau apa kan sekarang sudah banyak aplikasinya. Anak yang pintar kalau udah lihat HP aja mungkin bisa melakukan sendiri tanpa guru. Nah, makanya itu guru juga harus diusahakan untuk belajar terus. Seperti itu, Bu. Mungkin yang lainnya bisa membantu. Cukup kayak Ibu. Terima kasih, Bu Nurul. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sebelum kami tutup, Ibu-ibu. Dari paparan yang telah disampaikan oleh Bu Lailatul Munawaroh tadi, akan kami bacakan bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Untuk proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah pertama menstabilkan identitas, yaitu teori kontrol. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kiranya cukup sekian nggih, Ibu-ibu nggih. Kami tutup untuk tanya jawab sudah selesai dan acaranya sudah selesai. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada banyak kekurangan baik ucapan maupun tingkah laku. Akhirnya kami tutup. Wallahu muwaffiq wa mitthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf. Sama-sama. Alhamdulillah. Ya, sampai berjumpa lagi. Boleh live. Terima kasih. Bye.
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, pinter, Sopo Bayi.